Pernahkah Anda merasakan jantung berdebar kencang saat melihat tanggal gajian sudah lewat namun notifikasi masuk rekening tak kunjung muncul, sementara tagihan dan kebutuhan dapur menumpuk di depan mata? Rasa panik itu manusiawi, tetapi membiarkan kepanikan menguasai keputusan finansial selama 30 hari ke depan adalah kesalahan fatal yang bisa merusak stabilitas keluarga jauh lebih parah daripada keterlambatan gaji itu sendiri. Ketahanan finansial rumah tangga tidak diukur dari seberapa besar pendapatan saat kondisi normal, melainkan dari seberapa lama keluarga Anda bisa tetap berfungsi dengan bermartabat ketika arus kas terhenti total selama sebulan penuh. Video ini bukan tentang motivasi kosong atau saran investasi yang tidak relevan saat krisis, melainkan panduan taktis bertahan hidup selama 30 hari tanpa pendapatan tetap yang dirancang khusus untuk pengelola keuangan rumah tangga di Indonesia. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk kalau gaji telat 30 hari. Keluargamu masih aman? Ini 7 hal yang harus disiapkan. Kita akan membedah 7 pilar persiapan yang mengubah ketidakpastian menjadi rencana aksi yang terukur, dimulai dari fondasi paling dasar yaitu ketahanan pangan fisik karena perut yang lapar akan melumpuhkan kemampuan berpikir rasional sebelum masalah keuangan lainnya sempat diselesaikan. Langkah pertama yang harus dieksekusi segera adalah membangun stok pangan darurat 30 hari dengan pendekatan nutrisi per rupiah, bukan sekadar menimbun mie instan atau beras semata. Kesalahan umum banyak keluarga adalah membeli makanan tahan lama yang miskin gizi sehingga setelah 2 minggu konsumsi, energi menurun drastis dan biaya kesehatan justru membengkak. Strategi yang benar adalah membagi anggaran pangan darurat menjadi 3 kategori prioritas berdasarkan kepadatan nutrisi dan masa simpan. Kategori pertama adalah sumber protein nabati dan hewani awetan seperti tempe, tahu, telur asin, ikan kaleng, dan kacang-kacangan kering yang wajib mencakup 40% dari total stok karena protein adalah kunci mempertahankan stamina kerja dan imunitas anak. Kategori kedua adalah karbohidrat kompleks selain nasi seperti ubi, singkong, jagung pipil kering, dan oatmeal yang lebih murah, mengenyangkan lebih lama, serta memiliki indeks glikemik rendah untuk menjaga stabilitas gula darah tanpa perlu lauk mahal. Kategori ketiga adalah sayuran beku atau fermentasi seperti kimchi lokal, asinan sawi, dan bumbu dasar giling yang sudah ditumis matang lalu dibekukan dalam porsi kecil untuk memastikan asupan serat dan mikronutrien tetap terjaga tanpa harus belanja sayur segar setiap 3 hari yang menguras sisa uang tunai. Buat daftar inventaris fisik di pintu kulkas atau lemari dapur yang mencatat tanggal kadaluarsa dan jumlah porsi tersisa agar rotasi stok berjalan otomatis dan tidak ada bahan yang terbuang percuma di tengah krisis. Setelah perut aman, langkah kedua adalah menyusun hierarki pembayaran tagihan yang brutal namun realistis karena mencoba membayar semua kewajiban dengan uang yang tidak ada hanya akan menciptakan utang baru yang lebih beracun. Prinsip utamanya adalah melindungi aset produktif dan akses layanan vital terlebih dahulu, baru kemudian memenuhi kewajiban kontraktual. Prioritas absolut nomor 1 adalah biaya transportasi atau kuota internet jika keduanya merupakan sarana utama pencari nafkah untuk kembali bekerja atau mencari penghasilan pengganti. Mengorbankan ini demi membayar cicilan konsumtif adalah bunuh diri finansial jangka panjang. Prioritas kedua adalah utilitas dasar seperti listrik dan air bersih karena pemutusan layanan ini akan menghentikan seluruh aktivitas domestik dan memperburuk kesehatan mental keluarga. Prioritas ketiga adalah sewa tempat tinggal atau KPR. Namun dengan catatan Anda harus proaktif berkomunikasi dengan pemilik properti atau bank sebelum jatuh tempo untuk meminta restrukturisasi sementara, bukan menghilang sampai ditagih paksa. Semua kewajiban lain seperti cicilan kendaraan pribadi, langganan hiburan, asuransi non-esensial, dan utang kartu kredit harus ditunda pembayarannya secara sadar dan tercatat sebagai tunggakan tertunda, bukan sebagai kegagalan moral. Catat setiap penundaan ini dalam buku kas khusus krisis beserta tanggal target pelunasan pasca gaji cair agar disiplin finansial cepat pulih begitu arus kas kembali normal. Namun bertahan dengan stok yang ada saja tidak cukup jika durasi ketidakpastian berpotensi melampaui 30 hari. Sehingga langkah ketiga adalah mengaktifkan strategi perencanaan makan bernutrisi biaya rendah yang bersifat dinamis, bukan statis. Ini berbeda dengan stok pangan awal karena fokusnya adalah pada teknik pengolahan yang memaksimalkan rasa dan kenyang dengan bahan termurah yang tersedia di pasar tradisional saat itu. Trik implementasinya adalah menerapkan konsep masakan berbasis kuah atau tumisan berbumbu kuat yang mampu mengubah sayuran murah seperti kangkung, labu siam, atau daun singkong menjadi hidangan memuaskan yang terasa mewah secara psikologis. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Hindari membeli daging sapi atau ayam potong utuh selama fase krisis kecuali ada promo diskon signifikan di atas 50%, dan gantilah dengan jeroan, ceker, atau sayap yang sering dianggap remeh padahal kaya kolagen dan zat besi. Masaklah dalam batch besar 2 kali seminggu untuk menghemat gas dan waktu. Lalu bagi dalam wadah tertutup rapat agar kualitas rasa tidak turun meski dipanaskan berulang kali. Evaluasi keberhasilan strategi ini bukan dari variasi menu, melainkan dari tidak adanya keluhan lapar di antara jam makan dan tidak adanya pengeluaran tak terduga untuk jajanan pengganjal perut. Di bagian 26, supaya alurnya jelas, kita pisahkan mana penyebab utama, mana gejala, dan mana kebiasaan yang memperparah keadaan.
Mulailah diskusi dengan menyatakan fakta objektif berupa angka keterlambatan dan estimasi durasi. Lalu sampaikan dampak langsung terhadap gaya hidup keluarga tanpa dramatisasi. Misalnya kita sedang menunggu gaji yang terlambat 30 hari sehingga bulan ini kita tidak bisa makan di luar dan harus mengatur ulang prioritas pengeluaran. Ajak pasangan untuk bersama-sama mereview hierarki tagihan dan stok pangan yang sudah disiapkan, berikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan ketakutan atau ide penghematan tambahan tanpa interupsi, dan sepakati satu keputusan bersama yang akan dijalankan konsisten sampai krisis berlalu. Untuk anak-anak, sesuaikan bahasa dengan usia mereka tanpa menyembunyikan realita namun juga tanpa membebani mereka dengan kecemasan dewasa. Katakan bahwa ayah ibu sedang mengatur uang agar keluarga tetap aman dan minta bantuan mereka dalam bentuk kontribusi nyata seperti membantu memasak atau mengurangi permintaan jajan, bukan dalam bentuk tanggung jawab finansial. Komunikasi yang efektif ditandai dengan berkurangnya ketegangan verbal, meningkatnya kerjasama praktis sehari-hari, dan tidak adanya keputusan finansial impulsif yang diambil diam-diam oleh salah satu pihak karena merasa tidak didengar. Sambil menunggu gaji cair, langkah kelima adalah membuka keran pendapatan sampingan yang kompatibel dengan tugas domestik dan tidak memerlukan modal awal atau keterampilan teknis tinggi yang butuh waktu belajar lama. Fokuslah pada jasa berbasis kepercayaan dan kedekatan geografis seperti menerima titipan belanja tetangga, menawarkan jasa setrika kiloan, menjadi perantara penjualan produk UMKM lokal dengan sistem komisi, atau menyediakan catering rumahan skala kecil untuk pekerja kantoran sekitar yang rindu masakan rumah. Hindari terjebak skema cepat kaya atau pekerjaan daring yang menjanjikan penghasilan instan tapi mengharuskan deposit uang di muka karena itu hampir pasti penipuan yang memanfaatkan keputusasaan. Kunci sukses pendapatan sampingan darurat adalah kecepatan konversi menjadi uang tunai, bukan potensi penghasilan besar di masa depan. Pilihlah aktivitas yang bisa menghasilkan uang dalam hitungan hari, bukan bulan. Tetapkan batas waktu harian maksimal 3 jam untuk aktivitas ini agar tidak mengorbankan pengelolaan rumah tangga dan kesehatan mental. Dan catat setiap rupiah yang masuk sebagai dana darurat terpisah yang hanya boleh dipakai untuk menutup celah prioritas pertama dan kedua dalam hierarki tagihan tadi. Jika dalam 7 hari tidak ada traksi pendapatan dari satu jenis usaha, segera pivot ke opsi lain tanpa rasa gengsi karena ego adalah kemewahan yang tidak terjangkau saat krisis. Langkah keenam adalah memetakan sumber daya komunitas sekitar yang bisa diakses sebagai jaring pengaman sosial, bukan sebagai tanda kelemahan melainkan sebagai bentuk kecerdasan kolektif yang sudah lama menjadi tradisi gotong royong Nusantara. Identifikasi secara spesifik siapa tetangga yang memiliki kebun sayur dan bersedia barter dengan jasa atau barang lain, di mana lokasi bank sampah terdekat yang menerima penukaran sampah terpilah dengan sembako atau uang tunai, apakah ada masjid atau gereja yang menjalankan program lumbung pangan atau pinjaman kardul hasan tanpa bunga untuk warga terdampak, serta kelompok arisan atau koperasi simpan pinjam mikro mana yang memiliki reputasi baik dan syarat pencairan fleksibel. Bangun hubungan dengan simpul-simpul komunitas ini sebelum krisis benar-benar memuncak. Jangan datang hanya saat membutuhkan karena kepercayaan sosial dibangun dari interaksi timbal balik yang konsisten. Dokumentasikan kontak person, jam operasional, dan syarat akses setiap sumber daya ini dalam catatan fisik yang mudah dirujuk saat stres melanda dan pikiran buntu. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Terakhir, langkah ketujuh adalah menetapkan indikator evaluasi mingguan yang objektif untuk mengukur apakah strategi bertahan hidup ini benar-benar bekerja atau perlu disesuaikan sebelum kerusakan permanen terjadi. Indikator ini bukan sekadar saldo rekening yang memang nol, melainkan metrik fungsional seperti frekuensi makan bergizi lengkap per hari, tingkat konflik finansial dalam rumah tangga, jumlah prioritas tagihan yang berhasil diamankan, dan volume pendapatan sampingan yang terkumpul. Lakukan review singkat setiap akhir pekan bersama pasangan, bandingkan target dengan realita, identifikasi hambatan spesifik yang muncul di lapangan, dan buat penyesuaian taktis untuk minggu berikutnya tanpa menghakimi kegagalan sebagai karakter buruk. Jika setelah 2 minggu evaluasi menunjukkan tren memburuk meskipun semua langkah sudah dijalankan maksimal, itu adalah sinyal merah untuk segera mencari bantuan profesional seperti konselor keuangan gratis dari lembaga pemerintah atau organisasi nirlaba, bukan terus memaksakan strategi yang terbukti tidak efektif. Krisis gaji terlambat 30 hari adalah ujian ketahanan sistem, bukan ujian kesabaran individu. Keluarga yang selamat adalah keluarga yang berani menghadapi data pahit dan beradaptasi dengan cepat, bukan yang berpura-pura semuanya baik-baik saja sampai runtuh diam-diam. Sekarang giliran Anda merenung, dari ketujuh pilar yang telah kita bahas, mana yang paling rapuh dalam rumah tangga Anda saat ini dan apa satu tindakan konkret yang akan Anda lakukan dalam 24 jam ke depan untuk memperkuatnya sebelum badai berikutnya datang? Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar sebagai bentuk akuntabilitas publik, karena mengakui titik lemah adalah langkah pertama menuju ketangguhan yang sesungguhnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.